Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika orang-orang dari berbagai daerah menuju ke puncak berkabut, ada juga 10 juta tentara yang diam-diam menyelinap masuk. Mereka ada yang menyamar dan ada juga yang berjalan di bawah laut, dan mereka semua adalah anggota sekte Crippling Night Demon yang dipimpin oleh Chu Feng. Namun tidak ada yang tahu tentang kedatangan mereka, karena pada saat itu juga, kebanyakan dari mereka semua berada jauh di bawah laut. Mereka juga mengelilingi sebuah batu yang berbentuk bulat. Sekte Kepala, apakah kamu yakin formasi yang dibicarakan Lady Piao Miao ada di sini? Tanya Yu Mingdeng sedikit mengerutkan keningnya, itu ketika ada beberapa keraguan yang muncul. Karena bagaimanapun dia adalah peringkat 4 Martial King, dan juga spiritualis dunia jubah emas. Namun meski begitu, dia tidak bisa mengatakan apa yang istimewa dari batu itu. Karena tidak ada keraguan tentang itu, Chu Feng pun dengan ringan tersenyum saat dia mengangguk dengan tegas. Lalu sebenarnya, jika itu bukan mata surgawi, dia juga tidak akan bisa menemukan formasi itu yang terlalu tersembunyi. Namun terlepas dari kepastian Chu Feng, Yu Mingdeng, dan bahkan banyak orang lainnya merasa ragu. Tidak peduli bagaimana orang lain melihatnya, batu ini tidak tampak seperti formasi tanpa batas yang dapat menggerakkan jutaan orang. Tuan, apakah kamu dapat mengaktifkan formasi ini? Tanya Yu Mingdeng lagi. Chu Feng pun tersenyum lagi. Dan kemudian dengan pesan mental, ia mengirim sisa informasi itu kepada Qiu Chanfeng. Segera, mata Qiu Chanfeng menyala setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Kemudian dia berdiri, dan meletakkan formasi aktivasi di atas batu. Bas-bas. Ketika formasi sedang dalam proses pengaktifan, batu yang tampaknya biasa itu segera bersinar dengan cahaya. Cahaya dengan cepat berkumpul untuk membentuk formasi, yang kemudian menyelimuti semua anggota di dalamnya. Ketika rune yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, lapisan demi lapisan kekuatan aneh juga melayang di dalam formasi. Wah, itu benar-benar formasi. Ini luar biasa, seru semua orang. Hampir semua orang terkejut dengan penampilannya, bahkan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan yang dikandungnya, dan mereka juga bisa memahami kedalamannya. Bahkan orang seperti Qiu Chanfeng saja, dia tidak bisa henti-hentinya untuk terus memuji. Seperti yang diharapkan dari Lady Piao Miao. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal, ucap Qiu Chanfeng. Ini adalah formasi, yang telah senior Piao Miao habiskan beberapa ratus tahun hanya untuk membangunnya. Mungkin jika dikatakan itu adalah pekerjaannya seumur hidupnya, itu juga tidak akan berlebihan. Formasi ini juga sama abstraknya, dengan formasi prajurit talisman beraneka ragam yang dilemparkan oleh Jiang Qixia. Tapi ini bahkan sedikit lebih kuat. Selama kita meminjam sedikit kekuatan Crippling Night Demon Sect, itu bisa membuat para prajurit menjadi sekuat kita, dan kita juga bisa mengendalikannya. Pada hari pernikahan nanti, Murong Mingtian dan Jiang Qixia pasti akan menyambut berbagai tamu. Pada saat itulah, aktifkan formasi ini dan serang Mystic. Ketika tentara mulai menyerang, bahkan jika pertahanan mereka cukup untuk menghentikan kita, maka dapat dipastikan mereka akan mengabaikan bagian dalam Mystic. Setelah itu, aku dan abadi pertama kemudian akan pergi tablet batu, dan aku akan mengolah teknik misterius pemindahan abadi, ucap Chu Feng menjelaskan rencananya. Tapi kepala sekte, meskipun fakirmasi ini kuat, tapi formasi ini tidak memungkinkan kita untuk sepenuhnya mengambil alih Mystic. Paling tidak, kita hanya bisa membuat mereka lengah untuk sementara waktu. Adapun dengan teknik misterius pemindahan abadi, itu sudah jelas bukan sesuatu yang mudah untuk dibudidayakan. Karena waktunya yang sangat singkat, bagaimana jika nanti kamu ditemukan? Tanya mereka yang masih terlalu khawatir. Memang secara alami teknik misterius tidak mudah untuk diolah, tapi aku ragu dengan kegagalanku untuk mengelola teknik itu. Itu karena,
Lady Piao Miao telah menggambarkan kesulitan kultivasinya. Jika aku tidak salah, aku harus menyelesaikannya dalam waktu setengah hari, kata Chu Feng. Apa? Setengah hari, seru Yu Mingdeng dan yang lainnya, dan mereka tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Setengah hari saja sudah cukup. Karena kalau tidak, Ziling aku akan benar-benar menjadi miliknya. Ucap Chu Feng sambil samar-samar tersenyum, dan kepercayaan dirinya terlihat di sudut mulutnya. Kalau begitu, baiklah. Kami akan mengikuti pengaturan kamu, ucap Yu Mingdeng dan yang lainnya yang tidak lagi meragukannya. Semua orang, keberhasilan penaklukan ini akan tergantung pada kalian. Jika kami mendapatkan kemenangan, kalian semua telah melakukan tindakan yang sangat penting. Aku, Chu Feng, pasti akan membayar kalian semua. Ucap Chu Feng dengan sangat bersyukur, dan juga berterima kasih kepada jutaan orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi dirinya. Kepala sekte akan menang. Sekte Night Crippling Night akan menang. Seseorang tiba-tiba saja berteriak. Kepala sekte akan menang. The Demon Night Crippling Sekte akan menang. Segera setelah itu, semua orang mulai berteriak juga. Dengan kata-kata ini, mereka menyatakan kesetiaan mereka yang teguh terhadap Chu Feng. Chu Feng tidak menyalahkan mereka atau apapun, karena mereka telah membuat keributan seperti itu. Meskipun ini sudah berada di dalam batas mistifik, tapi lautan ini sangatlah dalam. Selain itu, mereka sudah meletakkan formasi spiritual penyembunyian sebelumnya. Bahkan jika mereka berteriak dengan sangat keras di sini, maka orang-orang di luar sana tidak akan bisa mendengarnya. Namun dia harus mengakui, ketika melihat begitu banyak orang mau berjuang untuknya, dia tidak hanya merasa bersyukur, dia juga merasa sangat emosional. Setelah itu, Chu Feng tidak lagi berlama-lama. Dia melompat maju, dan datang di sisi immortal pertama. Mata First Immortal berkilauan, dan dia berkata dengan luar biasa. Aku mengira kalau kamu mengandalkan tuanmu, Qiyu Chan Feng, untuk menjadi kepala sekte. Tapi sekarang, aku tampaknya salah, ucap Immortal pertama. Hehehe. Chu Feng hanya tersenyum ringan, dan kemudian berkata, ayo pergi, ucapnya. Chu Feng pun segera mengkonsumsi pil alternatif dari Lady Piao Miao yang telah disiapkan untuknya. Setelah mengubah penampilannya, dia berpura-pura menjadi pelayan immortal pertama saat mereka maju menuju Misty Peak. Ketika mereka datang di atas permukaan laut, Chu Feng melihat keramaian yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak hanya ada beberapa istana baru yang dibangun di dalam Misty Peak, tapi ada juga pemandangan yang sangat ramai. Dia juga bisa melihat banyaknya orang-orang yang ada di langit. Perkiraan kasar telah memberitahunya, jumlah mereka berkisar 100 juta orang. 90% berasal dari pasukan wilayah Laut Timur lainnya, dan mereka datang ke sini hanya untuk menonton pertunjukan yang akan ditampilkan. Selain itu, orang-orang tidak ada yang ditolak masuk ke puncak berkabut pada saat itu. Terlepas dari kekuatan, posisi, ataupun statusnya, selama mereka datang ke sini, mereka akan memiliki makanan dan tempat tinggal yang baik. Itu adalah perawatan yang berkualitas dari para tamu. Kepulauan Eksekusi Abadi kamu benar-benar tidak sederhana. Mereka telah membuat pertunjukan besar, bahkan ketika mereka memberikan tunangan mereka sendiri kepada orang lain, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi mengejek Immortal pertama ketika mereka melihat presentasi yang begitu megah. Mendengar itu, dia pun tersenyum ringan. Lalu setelah itu, dia berkata kepada Chu Feng. Bahkan jika acara itu menjadi lebih mengesankan, lalu kenapa? Ini tidak seperti kamu yang akan membiarkan pernikahan ini berhasil dilaksanakan, ucap Immortal pertama. Immortal pertama berlari ke depan, dan meningkatkan kecepatan terbangnya menuju Misty Peak. Mendengar itu, Chu Feng dengan ringan tersenyum juga. Dia juga berlari ke depan dan mengikuti langkah-langkah Immortal pertama. Dengan Immortal pertama yang memimpin jalan, mereka tanpa penghalang sedikit pun meskipun tempat itu diduduki oleh Kepulauan Eksekusi Immortal. Dengan demikian, mereka dengan mudah memasuki puncak berkabut. Meskipun Chu Feng telah memasuki puncak berkabut, tapi dia tidak bisa melihat Ziling, dan juga tidak bisa pergi ke tablet batu.
Karena sebenarnya, dia tidak pergi kemanapun. Dia hanya beristirahat di kediaman Immortal pertama. Segalanya diserahkan kepada Immortal pertama, dan setiap informasi harus ditanyakan kepadanya. Dalam situasi seperti ini, jika Immortal pertama memiliki niat jahat dan ingin Chu Feng mati, maka akan sangat mudah baginya untuk melakukannya. Namun sayangnya, Chu Feng tidak merasakan kegelisahan ataupun kegugupan. Itu bukan karena Chu Feng percaya pada Immortal pertama, tapi itu karena ia percaya pada kasih sayang antara Immortal pertama dan Ye Fei. Dengan begitu, dia tidak akan menjual Chu Feng. Namun sialnya, penantian ini berlangsung selama 10 hari penuh. Meskipun tidak ada yang pergi ke kediaman ini untuk mencari masalah, dan Immortal pertama juga belum kembali. Ini bahkan membuat Chu Feng yang awalnya tenang, kini mulai sedikit cemas. Jika dilihat dari tampilan, besok adalah hari pernikahan antara Ziling dan Jiang Qixia. Namun sampai saat ini, Immortal pertama belum juga kembali. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tap tap tap, krek, brak. Tepat ketika Chu Feng sangat gugup dan dia tidak bisa tinggal diam lagi, pintu kamarnya pun telah dibuka. Pada saat yang sama, seseorang yang akrab berjalan masuk. Tentu saja, dia adalah Immortal pertama. Senior First Immortal, kamu akhirnya kembali. Kenapa kamu pergi begitu lama? Tanya Chu Feng. Hati tegang Chu Feng akhirnya menjadi rileks. Tetapi hanya setelah mendekati Immortal pertama, dia menemukan bau alkohol yang keluar dari tubuhnya. Dia mungkin sudah minum sedikit anggur. Aku belum melihat leluhur dan tuan dalam waktu yang lama. Karena mereka menyambut aku, jadi aku tidak bisa menolaknya. Aku tidak bisa meninggalkan jamuan mereka. Tapi jangan khawatir, aku mendapatkan hal yang kamu inginkan. Ini adalah kunci formasi spiritual yang mengarah ke arah loh batu tersebut, ucap Immortal pertama. Ketika Immortal pertama berbicara, dia mengeluarkan sebuah kunci, lalu kemudian dia melanjutkan. Namun sayangnya, leluhur tampaknya telah melihatnya dengan sedikit kepentingan. Jika aku tidak memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk mereka, maka kemungkinannya mereka tidak akan mau memberikan kunci ini kepada aku. Bahkan sekarang, mereka tidak mengizinkan aku untuk membawa orang lain ke sana. Jadi hanya aku sendiri yang bisa naik dan berkultivasi. Tapi itu bukan masalah. Besok pada hari pernikahan, Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan kamu akan datang dan membuat masalah. Pada saat itu semuanya akan berada dalam kekacauan, sehingga tidak akan ada masalah ketika aku membawa kamu ke sana di tengah-tengah kekacauan itu. Terlebih lagi, hari ini aku juga sudah pergi ke loh batu itu dan melihatnya. Aku bahkan menemukan teknik misterius pemindahan abadi, dan berusaha mengembangkannya. Namun sialnya, aku merasa terlalu sulit untuk berkultivasi. Itu akan membutuhkan waktu setengah tahun hingga 1 tahun penuh, bahkan untuk pemahaman kasar tentang teknik ini. Ini benar-benar situasi yang sangat mendesak, dengan begitu, bagaimana mungkin kamu bisa berhasil? Ucap Immortal pertama. Oh, First Immortal, apakah kamu takut aku akan gagal? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Ya, tentu saja aku. Setelah semua yang dilakukan, kesuksesan adalah satu-satunya pilihan, jawab The First Immortal sambil mengangguk. Senior, kamu jangan khawatir. Meskipun ini adalah pertaruhan, tapi itu bukan berarti aku kurang percaya diri. Tidak masalah seberapa sulit teknik misterius pemindahan abadi untuk mengolahnya, tapi aku yakin setengah hari saja sudah cukup bagiku. Jawab Chu Feng dengan sangat yakin pada dirinya sendiri. Apalagi teknik misterius pemindahan abadi yang telah ada, itu adalah contoh keberhasilan masa lalu. Ia bahkan memahami keterampilan bela diri Earthen Tabu, dan itu adalah teknik yang tidak ada contoh keberhasilannya yang tercatat. Sepertinya rumor itu tidak salah. Kamu memang benar-benar monster. Kepulauan Eksekusi Immortal seharusnya tidak menjadikanmu musuh, ucap Immortal pertama. Immortal pertama menghela nafas panjang, itu ketika dia melihat secara pasti kepercayaan Chu Feng pada dirinya sendiri. Senior, apakah kamu punya berita tentang Ziling dan yang lainnya? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Tanya Chu Feng.
Itu adalah hal yang paling dia khawatirkan saat ini. Oh, kamu jangan khawatir. Jangankan Ziling dan yang lainnya, bahkan orang-orang dari puncak berkabut berada dalam kondisi yang sangat baik. Jiang Qixia sangat takut akan keselamatan saudaranya, jadi dia tidak berani menyentuh mereka. Dan saat ini, Kepulauan Eksekusi Abadi telah menjadi boneka Jiang Qixia. Maka secara alami mereka tidak berani menentang kata-katanya, apalagi melukai salah satu dari mereka, kata Immortal pertama. Mendengar jawaban itu, hati Chu Feng bahkan terasa lebih nyaman. Dia tidak bisa membantu berjalan ke jendela istana, dan kemudian melihat langit malam yang indah. Namun di dalam hatinya, emosi yang rumit pun mulai bermunculan. Meskipun ada ketenangan pada malam hari sebelum pertempuran besar nanti, tapi hati Chu Feng tidak bisa ditenangkan. Meskipun Chu Feng memiliki kepercayaan diri tertentu, tapi masa depan selalu dipenuhi dengan variabel. Bahkan ada beberapa hal yang tidak bisa dia pengaruhi. Di saat yang genting seperti itu, dia juga merasa agak takut. Dia merasa takut kalah, dia benar-benar takut akan kekalahan. Tidak hanya kekalahan itu akan mewakili kematiannya, tapi itu akan mewakili kematian semua anggota di Sekte Night Crippling, beserta semua kekasih dan saudara laki-lakinya. Namun sampai saat ini, Chu Feng bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Dia masih tidak tahu siapa yang menyegel ratu di tubuhnya, dan juga roh dunia yang kuat lainnya. Jadi, dia benar-benar merasa takut. Jika dia mati, maka tidak ada misteri yang akan terungkap. Maka dari itu, dia wajib memenangkan pertempuran ini. Pada saat yang sama, Jiang Qixia berada di kediaman Murong Mingtian. Apa ini? Tanya Murong Mingtian. Murong Mingtian tidak bisa menahan alisnya, itu ketika dia melihat beberapa pil yang ada di tangan Jiang Qixia. Pil itu terlihat sangat istimewa, karena ada rune yang sangat kecil yang tercetak pada bagian luarnya. Rune-rune itu tampak seperti hidup, itu bisa dilihat ketika mereka perlahan-lahan menggeliat. Ini adalah harta dari Sekte Tanah Terkutuk aku, dan ini disebut pil talisman atau pil jimat. Pil ini menuntut beberapa tahun untuk meraciknya, dan meskipun memiliki efek yang sama seperti pil terlarang, tapi reaksi dari efek sampingnya benar-benar sangat kecil. Selain itu, kekuatannya juga jauh lebih kuat, ucap Jiang Qixia menjelaskan. Mengapa kamu memberi aku harta seperti itu? Murong Mingtian bertanya dengan bingung. Kata-kata Jiang Qixia ini telah memberitahunya, bahwa pil talisman ini tampaknya merupakan harta yang sangat berharga. Keuntungan murni yang dimilikinya, itu bisa dibandingkan dengan pil terlarang, dan itu sudah cukup sebagai bukti. Besok penyihir itu akan datang. Karena dia tidak mudah dihadapi, dan aku membutuhkan kamu untuk membantu aku, kata Jiang Qixia. Apakah kamu membahas tentang Tante Sue itu? Bukankah dia hanya peringkat 9 Martial Lord? Kenapa kamu takut dengan orang yang hanya berada di peringkat 9 Martial Lord? Ini tidak tampak seperti kamu yang biasanya. Murong Mingtian berkata dengan bingung. Memang benar, dia adalah peringkat 9 Martial Lord. Tetapi sekarang berbeda dengan masa lalu. Apakah kamu masih ingat fenomena aneh yang muncul? Fenomena itu muncul karena dia telah membuat terobosan. Jika aku tidak salah, dia sudah menjadi Raja Bela Diri, ucap Jiang Qixia menjelaskan. Apa? Dia yang menyebabkan fenomena itu artinya dia juga pengguna tubuh ilahi. Seru Murong Mingtian dengan sedikit takjub. Betul sekali. Dia memang memiliki tubuh ilahi, ucap Jiang Qixia sambil mengangguk. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanyalah Martial King peringkat 1. Apakah perlu bagi kamu untuk gugup seperti ini? Murong Mingtian dengan ringan tersenyum dan berkata. Namun setelah mendengar itu, Jiang Qixia hanya tersenyum. Tapi itu adalah senyuman yang sangat aneh. Kemudian, dia bertanya kepada Murong Mingtian. Apakah kamu pernah melihat tubuh ilahi yang sejati? Tanya Jiang Qixia. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.